Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin SAW wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikati abaina mahatina wa datina jaddatina kizan al-mu'allif kizan masulin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? Ya. Baik. Sekarang halaman 15 ya. Yang cetakan kecil itu baris bait yang kelima dari bawah ya, yaitu hadis salasina. Hadi as-salasin. Hadi itu nomor 1, as-salasin 30. Artinya nomor 31. Kita menginjak kepada syu'abul iman, cabang-cabang atau bagian iman yang ke-31. Kalau yang ke-30 sudah, yaitu tentang toharoh, bersih suci atau membersihkan diri baik fisik maupun luar maupun dalam. Sekarang yang 31 walal musallib mu'annif rahimahullah hadis salasina, adapun yang ke-31 dari syu'abul iman apa? Fasatrul aurati, maka ialah menutup aurat. Menutup aurat. Aurat itu apa? Aurat itu sesuatu yang menjadi, yang berupa aib, cacat, celah atau aib. Ya. Sehingga mestinya aib itu ditutupi. Ya. Nah, aib itu ada yang bersifat fisik jasmani, ada yang bersifat mental atau kejiwaan. Ya. Yang bersifat, misalnya saudara, orang yang cacat fisiknya itu aib jasmani namanya. Kemudian ada orang yang perilakunya tidak orang yang jiwanya labil misalnya, itu aib rohani. Tapi yang dimaksudkan di sini aurat itu yaitu aib atau cacat yang bersifat fisik. Ya, jadi aib itu selain ada yang bersifat rohani, ada yang bersifat fisik. Ya, yang bersifat fisik yaitu sesuatu yang harus ditutupi. Ya. Ya. Utamanya yang diperintahkan oleh agama untuk ditutupi. Yaitu aurat namanya. Aurat itu ada dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Ya. Kalau aurat di dalam sholat, kalau ada aurat itu laki-laki atau perempuan itu ya, beda ya. Kalau auratnya laki-laki itu hanya antara pusar dan lutut, itu yang haram dibuka. Jadi kita laki-laki tidak boleh buka bagian badan di bawah pusar dan di atas lutut. Maka kalau pakai celana kolor, yaitu yang menutupi perut sampai dan sampai ke lutut, itu sudah tertutup auratnya. Tapi itu menutup aurat yang wajib. Tapi ada menutup aurat menutup badan, bagian badan untuk kesopanan ada. Ya. Sebab
kalau kita pergi ke rumah orang hanya pakai celana kolor, lah ini pasti dianggap tidak sopan. Tapi secara syariat itu sudah tidak haram, hanya tidak sopan gitu. Kalau tidak sopan biasanya dicela oleh orang gitu. Karena itu menutup aurat memang ada yang wajib, yaitu aurat yang laki-laki antara pusat gitu. Kalau perempuan, itu yang wajib bagi laki-laki. Laki-laki itu tidak ada bedanya di dalam sholat maupun di luar sholat, sama, yaitu antara pusat dan lutut. Andaikan kita sholat hanya pakai celana kolor, itu tidak apa-apa, sah sholatnya, tapi tidak sopan. Kalau tidak sopan, lah ini tetap saja itu bahaya ya. Sebab orang tidak sopan itu pasti dibenci gitu. Dibenci baik oleh Allah, manusia, apalagi juga dengan Tuhan, oleh Allah ya. Baik, nah sekarang perempuan atau yang sama dengan perempuan itu orang banci. Kalau perempuan auratnya itu lebih banyak, yaitu sekujur tubuh, seluruh tubuh kecuali muka dan tangan, telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan, itu aurat. Itu khususnya dalam sholat. Dalam sholat kita, orang perempuan itu menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya ya. Kalau itu dibuka. Kalau muka memang wajib dibuka karena harus nyentuh tempat sujud. Kalau tangan, andaikan pakai kaos tidak apa-apa, sebab tidak harus nyentuh. Tapi andaikan dibuka juga lah. Itu untuk perempuan dalam sholat. Di luar sholat, di luar sholat ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada para ulama yang berpendapat bahwa auratnya perempuan di luar sholat sama dengan dalam sholat, yaitu sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan gitu. Tapi ada yang lebih ketat, muka itu ditutup, tangan ditutup. Karena itu kita melihat ada perempuan pakai cadar, hanya kelihatan matanya hanya ada lubang itu saja. Nah, itu lebih, kalau misal akan melakukan itu bagus, itu lebih hati-hati namanya. Tapi kalau enggak, ya kita ikut pendapat yang membolehkan muka dan tangan tidak tertutup. Ya kalau kira-kira tidak anu lah. Tapi kalau ada orang pakai cadar, jangan itu dianggap, jangan dihina, wah ini teroris ini. Tidak bisa begitu. Itu orang-orang yang disiplinnya tinggi. Soal kita tidak seperti mereka, ya tidak apa-apa. Kita ikut yang longgar karena kita tidak kuat gitu. Tapi jangan mencela orang yang berdisiplin tinggi. Ya, begini. Kemudian orang banci sama. Orang banci itu sebab banci itu sebetulnya perempuan kalau orang banci, dia orang banci itu ini perlu diperjelas. Orang banci itu orang yang tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Fisiknya ya menjadi ukuran. Jadi misalnya ada orang mempunyai dua kelamin, laki-laki dan perempuan, sama-sama ada, sama-sama berfungsi misalnya, itu banci namanya. Atau orang yang alat kelaminnya tidak menyerupai laki-laki dan perempuan, ada lubang gitu saja, itu banci, tidak jelas ya. Orang gitu, orang banci seperti itu dihukumi sama dengan perempuan, menutupi badannya, seluruh badannya kecuali muka dan tangan. Nah kemudian kalau seperti waria itu wanita pria. Sekarang lihat dulu badannya itu laki atau perempuan. Kalau badannya laki, ya, ada penisnya, ada zakarnya, sebetulnya dia laki-laki. Tidak boleh
berlagak perempuan pakai wanita pakaian perempuan, tidak boleh. Itu namanya tahannus. Tahannus itu berlagak perempuan, itu tidak boleh laki-laki itu. Karena laki-laki ya harus laki-laki, gayanya gaya laki-laki. Ya, ada. Ya, tapi kadang-kadang ada orang yang laki-laki tapi seperti lagaknya perempuan. Itu biasanya pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Karena dari kecil dia diperlakukan seperti perempuan. Akhirnya dia berlagak seperti perempuan. Itu bisa diubah, dilatih. Ini ada cerita dari Ustadz siapa itu yang Samsi Ali ya. Samsi Ali ini orang Indonesia jadi tokoh Islam di Amerika. Dia punya pesantren Nusantara. Suatu ketika ada orang, kalau tidak kira orang hitam, orang negro ya, datang kepada Samsi Ali itu, ingin masuk Islam. Sudah. Ya baik, kata Samsi Ali, kalau Anda ingin masuk Islam silakan, akan saya bimbing. Tapi bisakah orang? Tapi dia bertanya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, orang seperti saya ini, apakah bisa diterima dalam Islam? Kenapa Anda ini? Saya ini waria, ya. Artinya orang pria yang berlagak perempuan, gitu. Jiwanya jiwa perempuan. Bingung soal ini, karena itu tidak boleh, karena. Tapi kalau umpamanya dikatakan haram, takut dia tidak masuk Islam, kan repot. Akhirnya apa? Sampai itu tanya, sampean itu seperti itu waria, jadi waria itu apakah memang dari kecil atau enggak? Enggak, saya ini dulunya biasa, laki-laki biasa. Tapi saya ini seorang desainer, artinya pembuat, pencipta atau perancang pakaian-pakaian wanita. Akhirnya saya senang. Ketika senang, akhirnya saya bergaya seperti perempuan, katanya. Oh, kalau gitu sampean itu bisa berubah, katanya. Sudah, latihan aja untuk jadi laki-laki. Akhirnya jadi laki-laki, masuk Islam. Sekarang dia itu jadi dai. Ya. Jadi ini sebetulnya waria itu laki-laki, tapi bergaya perempuan itu harus dilatih, diperbaiki. Itu penyakit. Tapi kalau memang fisiknya perempuan, lah ya perempuan. Jadi perempuan belagak laki-laki juga tidak boleh. Nah, kalau memang sama-sama ada kelamin laki-laki dan perempuan, itu baru banci namanya. Maka orang banci itu diperlakukan sama dengan perempuan, harus berpakaian perempuan, menutup aurat. Nah, ini satu ya. Jadi saudara, kita ini sebagai umat Islam harus menutupi aurat kita sesuai dengan jenis kelamin kita, laki atau perempuan. Nah, pertama. Yang kedua, wal ghaddu anha, ya. Jadi kita selain menutupi aurat juga al ghaddu anha, memejamkan mata. Ghaddu itu menjamkan mata, anha dari aurat itu, gitu. Jadi selain kita menutupi aurat diri kita sendiri, kita jangan melihat aurat orang lain, gitu. Jadi kalau ada orang lain buka aurat, kita jangan lihat. Ya. Nah, jadi ada kewajiban mengghaddu anha. Kemudian, selain menjamkan mata, menundukkan mata dari aurat itu, juga wadawail fitnah. Waladdu an dawail fitnah, dan memejamkan mata dari dawail fitnah, hal-hal yang merangsang. Mudahnya begitu. Dawa ini yang mendorong, al fitnata ini fitnah, pendorong fitnah, artinya perangsang. Misalnya ada orang perempuan buka, mukanya dibuka. Nah, kalau kira-kira perempuan itu mukanya menarik, ya itu jangan dilihat. Dan sebaiknya memang jangan melihat perempuan siapa aja. Sebab apa? Sebab
Laki-laki ini secara fitrah, secara naluri pasti senang pada orang perempuan, pasti. Kalau ada yang tidak senang itu tidak normal. Nah, karena itu kalau kita akan terpancing, terangsang, jangan lihat. Dan pada umumnya kita pasti terangsang. Karena itu jangan melihat biar tidak menimbulkan rangsangan. Dan biasanya kalau kita sudah terjerumus pada rangsangan itu, biasanya kita tidak tenang, ingin ketemu, ingin lihat terus. Itu dosa, bahaya itu. Nah, kemudian kata musannif, wa qad fasha takasyufun bi dzal zaman. Wa qad fasha, dan sungguh telah kaprah, telah tersebar, artinya kaprah, takasyufun membuka aurat, takasyufun buka aurat fi dzal zaman, dalam ini zaman sekarang. Ini sudah biasa, bahkan orang yang nutup aurat dianggap ketinggalan zaman. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah banyak orang-orang yang sudah sadar sehingga sudah pakai jilbab. Bahkan di barat sendiri orang-orang yang masuk Islam itu pakai jilbab semua tuh, menutup aurat. Wah, ini alhamdulillah. Bal fawqahu, bal bahkan di atas itu, di atas takasyuf, tabarruj itu apa? Berdandan. Ini bagi wanita ya. Da'il fitan, yang mendorong fitnah, artinya merangsang. Sudah buka aurat masih berdandan lagi, atau tidak buka aurat tapi berdandan, itu bisa menarik, bisa merangsang. Karena itu ya memang repot kadang-kadang ya. Nah, bagaimana? Apakah tidak boleh berdandan saja kalau terhadap suami gitu? Tapi kalau keluar jangan. Kalau di antara para perempuannya tidak apa-apa. Sebab itu tidak dilarang berdandan itu, tapi kalau keluar jangan gitu. Nah, memang tidak enak karena ini kok diatur-atur. Ya memang kalau kita ingin selamat harus mau diatur. Lalu lintas, kita naik motor, naik mobil, kalau ingin selamat harus ikuti aturan lalu lintas. Kalau kita tidak mau diatur akan celaka. Hidup ini perjalanan, sama dengan kita naik mobil, naik sepeda motor atau jalan kaki atau lari. Itu ada aturannya, harus kalau di Indonesia di jalan raya itu di kiri, jangan di kanan gitu. Jangan ngebut, jangan seenaknya nyalip kanan kiri. Nah, itu aturan. Ikut aturan tidak enak, enaknya bebas. Tapi kalau bebas hancur, celaka dirinya sendiri dan mencelakakan orang lain juga. Ini kemarin teman kita yang celaka. Kemarin ada tamu, anaknya jalan kaki ditabrak. Ya dia tidak nabrak tapi ditabrak. Itu akibat kelengan orang lain. Maka dari itu kita jangan sampai menimbulkan hal-hal yang membahayakan baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain, termasuk berdandan apalagi membuka aurat. Ya memang kita katanya ingin berekspresi. Iya. Tapi kalau mengganggu orang di sekitarnya sebaiknya jangan. Misalnya sama dengan kita ingin qiraah ya. Tapi kalau waktunya orang tidur jangan qiraah. Ingin tadarus sampai jam 1 tadarus pakai speaker. Tadarusnya bagus tapi mengganggu orang tidur itu dosa. Nah ini harus dipertimbangkan, kita jangan egois. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Pikirkan lingkungan kita. Ya. Dan kita jangan namanya berpikir kesenangan sekarang. Tapi ke depannya, terutama di akhirat itu dipikirkan. Ya, baik. Idzil lidha ya. Lidha karena itu al-fasadu, adapun kerusakan zaman itu. Bena di kalangan kita tafaqoma, semakin menumpuk, semakin akhir. Wal aktsaruna, adapun kebanyakan dari
manusia itu sakatu diam. Kebanyakan di kita itu diam. Ketika melihat kemungkaran diam. Bahkan kadang-kadang tanauman, diam karena menikmati. Wah, itu bahaya. Melihat perempuan yang buka aurat, diam sambil menikmati. Wah, sama. Dosa juga itu. Sudah tidak nahi mungkar, masih diam menikmati lagi. Ya. Baik. Bal aradu mannaha mangkotnaha wa angkaro. Bal bahkan aradu menentang siapa mereka, orang-orang yang buka aurat itu, man kepada orang naha yang melarang, mencegah siapa man, wa angkaro dan ingkar artinya menentang siapa man, menentang pembukaan buka aurat itu. Jadi kalau diingatkan justru dia menentang. Ya kalau gitu ya sudah, diingatkan satu kali ya sudah gitu. Tapi kalau anak kita, murid kita harus terus-terus nasihati. Karena hadzal amru laisa munkar. Karena seolah-olah ya. Karena seolah-olah hadzal amru ini hal artinya buka aurat itu. Laisa bukan mungkaru barang mungkar. Saking kaprahnya buka aurat di zaman ini, sehingga buka aurat itu dianggap bukan hal yang mungkar, bahkan bukan hal yang aneh, bahkan dianggap suatu kemajuan. Ketika orang tidak buka aurat itu ketinggalan zaman. Itu sekarang. Tapi lagi-lagi alhamdulillah, sekarang banyak orang dapat hidayah dari Allah. Dia menyadari bahwa itu memang tidak baik, sehingga sekarang banyak orang pakai jilbab. Orang-orang boleh banyak pakai jilbab di Amerika, di Eropa. Tapi kadang-kadang jilbab itu sekedar formalitas, bukan karena menjalankan perintah Allah. Ya ketimbang buka aurat ya lumayan gitu. Nah, dalam menghadapi keadaan yang tidak karu-karuan ini, bagaimana? Fal mustaka ilal latifil qadiri. Fal mustaka, maka tempat mengadu ya. Maka mengadu ilal latif kepada Tuhan yang maha lembut, pengasih artinya. Ilal latif kepada Tuhan yang maha lembut atau pengasih, al-qadir yang maha kuasa. Al-qadir yang maha kuasa. Artinya apa? Ketika orang memperingati amar nahi mungkar, bernasihat tidak didengar, orang masih tetap melakukan hal yang mungkar, maka tidak ada lain kecuali berdoa saja kepada Allah. Barangkali dengan doa akhirnya mereka sadar. Artinya kita jangan pernah berputus asa untuk melakukan nahi mungkar dan amar ma'ruf gitu. Nah, selain itu, wal audzu min tasyabbuhil fawajir, wal audzu dan berlindung atau mohon perlindungan mohon perlindungan min tasyabbuhi dari menyerupai al fajir, orang-orang yang fajir ini orang yang perilakunya buruk, termasuk pembuka aurat itu termasuk fajir, pezina, peselingkuh itu termasuk fajir. Kita jangan meniru-niru mereka artinya. Kenapa? Sebab dalam suatu hadis dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang niru-niru perilaku suatu kaum, maka dia sebetulnya bagian dari kaum itu, sekalipun tidak ngaku. Misalnya kita santri, kemudian kita lalu niru-niru perbuatan orang-orang yang suka berbuat maksiat, buka aurat dan selingkuh dan lain sebagainya. Ya kita bukan santri lagi, kita sudah termasuk bagian dari mereka. Jadi harus, ya memang saudara, kita harus berjuang ya. Berat itu saudara. Sebab ketika lingkungan sudah rusak, kita berarti kita tidak mengikuti lingkungan yang rusak itu. Ya kita berupaya untuk sebisa mungkin. Ya kalau perlu jangan terlalu banyak keluar, biar tidak
ikut Ustaz. Tapi saudara, kalau tidak keluar sama sekali nanti siapa yang mau berdakwah ya? Tapi kalau kita tidak bisa berdakwah, bahkan kita terpengaruh dengan lingkungan rusak, sebaiknya tidak usah banyak-banyak keluar. Ya, jadi saudara, ini tentang wajibnya menutup aurat dan haramnya melihat aurat dan hal-hal yang bisa merangsang, gitu, terutama di mana itu membuka aurat sudah membudaya di akhir-akhir zaman ini, bahkan berdandan, ya, sehingga sulit untuk diingatkan dan bahkan mereka menentang. Maka kita jangan putus asa, terus berdoa kepada Allah untuk menghilangkan itu. Sebab saudara, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu tidak mudah berdakwah kepada kaumnya, mengajak kepada tauhid. Kaumnya penyembah berhala di sekitar Ka'bah itu banyak, tapi Nabi terus berdakwah gitu dan berdoa kepada Allah, akhirnya berhasil. Maka kita sebagai santri, apalagi tokoh, maka jangan pernah berputus asa. Minimal kalau kita sudah tidak mampu, langsung berdoa, gitu. Dan kita jangan niru-niru, gitu. Ini yang penting. Baik. Sani salatina sudah. Wallahu alam. Kalamun qadimul la yamallu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyah bi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hira fa ya rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlah wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.